Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu cooling device yang bisa dibilang ini revolusioner buat kalian para mobile gamer ya. Ini dia FlyDigi B8X Magnetic Cooler. Oke, sebelum kita bahas cooler dari FlyDigi B8X ini, baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat ngebuat video-video yang lain guys. Oke, langsung aja kita unboxing barangnya. Di paket penjualan yang pertama, kita mendapatkan satu buah unit cooler dari FlyDigi BX8. Kemudian ini ada greetings dari FlyDigi. Ada magnetic plate apabila HP kalian belum support untuk magnet ya. Kemudian ada USB Type-C to Type-C. Dan yang terakhir ini kita mendapatkan brosur dari produk-produk yang lain dari FlyDigi cuy. Dan ini dia barangnya, FlyDigi B8X, cooler terbaru dari FlyDigi ya. Setelah sukses dengan FlyDigi B7X, FlyDigi mengeluarkan varian barunya untuk seri coolernya, yaitu FlyDigi B8X ini. Untuk FlyDigi B7X sendiri itu cukup baik penjualannya di Cina, dan di Indonesia pun juga banyak sekali peminatnya ya. Untuk FlyDigi B8X ini kalau kita lihat desainnya ini sangat elegan, kemudian compact dan terasa premium ya. Bobotnya pun juga cukup berat, nanti kita coba timbang. Kalau kita lihat di sini terdapat jaring-jaring, kemudian ada logo FlyDigi di bagian tengah. Untuk kipasnya juga lumayan besar cuy. Dan untuk ketebalannya sendiri ini juga cukup tebal. Kemudian di bagian sirip-sirip atau finnya ini juga semakin tipis ya kalau saya lihat, tapi semakin lebar. Sehingga harusnya untuk pelepasan panasnya itu akan menjadi lebih bagus cuy. Kemudian untuk thermapadnya sendiri ini juga udah cukup besar ya dibanding dengan produk-produk yang lain. Kalau kita lihat juga di sini terdapat tombol nanti untuk mengatur on off, kemudian mengatur modenya, dan di bagian bawahnya sudah ada port Type-C ini untuk powernya, jadi dia tidak bisa nyala kalau nggak ada powernya cuy. FlyDigi B8X ini berteknologi air intake cooling. Udara disedot dari semua sisi di bagian samping sini, kemudian dibuang ke tengah. Jadi exhaustnya ini di bagian tengah cuy. Bukan sebaliknya seperti cooler yang biasa ya. Jadi disedot dari sini, keluarnya dari samping sini. Sehingga ketika kita main game itu, tangan kita akan terasa panas. Jadi FlyDigi ini mendengarkan keluhan dari konsumen-konsumennya dan diaplikasikan dan diimplementasikan di B8X ini guys. Untuk kipasnya sendiri itu dibuat lebih besar, berukuran 50 mm dan membawa performa tinggi tetapi tetap sunyi, yang hanya kurang dari 35 desibel aja cuy, nyaris gak kedengaran, jadi nggak ganggu kalian waktu lagi push rank. Untuk plat pendinginnya atau cooling plate-nya itu berukuran lebih besar dan juga lebar, sehingga untuk transfer panasnya itu akan menjadi lebih baik dan lebih cepat. Dan tak ketinggalan pula produk FlyDigi B8X ini juga support software FlyDigi Game Center yang bisa kalian download di App Store maupun di Play Store. Jadi sudah support di Android maupun iOS. Kalian bisa mengkonfigurasi segala fitur-fitur FlyDigi B8X ini mulai dari kecepatan kipas, mode pendinginan, sampai RGB-nya bisa kita atur. Oke, sekarang kita cobain aplikasi FlyDigi Game Center untuk mengaktifkan fitur-fitur yang ada pada FlyDigi B8X ini guys. Ya, kita nyalakan dulu coolernya, kemudian kita masuk, dan kalian tinggal koneksikan aja, pastikan Bluetooth kalian aktif ya. Oke, ditandai dengan kedipan dan dia sudah connect. Nah, di sini ada pilihan mode yang dapat kalian aktifkan. Yang pertama ada Smart Control, kemudian ada Intelligent Variable Frequency atau Expert Mode, dan Fixed Power. Nah, di sini ada juga Quick Switch, di mana Quick Switch ini itu dapat mengubah modenya dengan cara
menekan tombol powernya ini beberapa detik, sehingga nanti ketika kalian lagi ada di mode smart tapi kalian tekan ini beberapa detik, nanti kalau kalian pilih ke intelligent variable frequency atau yang expert mode, dia akan beralih ke expert mode. Nah, kita ambil contoh, ini kita ada di smart control ya, tekan agak lama. Nah, ditandai dengan perubahan warna lampu LED dan kita sudah ada di mode expert. Oke, ini dia untuk mode intelligent variable frequency atau expert mode. Jadi kalian bisa atur maksimum fan speed limitnya, mulai dari silent, balance, dan juga performance ya. Target temperatur juga bisa diatur mulai dari 1 derajat sampai beberapa derajat, itu tergantung kebutuhan kalian aja cuy. Selanjutnya ada yang fixed power. Nah, ini biasanya yang dipakai untuk ngetes seberapa dingin sih cooler ini ya. Jadi untuk FlyDigi B8X ini cukup cepat pendinginannya ya. Di sini ada mode energy saving, strong, dan juga maksimum. Untuk mode strongnya kita lihat kipasnya berada di sekitar 4000-an RPM ya. Lanjut kita coba di maksimum dan fan speednya naik cuy sampai ke 5000-an RPM. Untuk cold surface-nya tuh cepet banget dia turunnya sampai ke -5 dan terus turun. Kalau kita coba ke overclock experience, ini akan menjadi lebih dingin lagi guys, karena ini untuk mengetes dan memberikan kalian pengalaman seberapa cepat pendinginan dari cooling plate-nya ini. Nah, di sini juga sudah diberitahu kalau untuk overclock experience ini jangan dilakukan terlalu lama ya. Please do not use it for a long time. Oke, untuk suhunya semakin turun ya, -6, dan fan speednya ini naik sampai ke 6000 RPM guys. Oke, di sini juga ada overclock protection dan overheat protection, jadi semuanya akan aman ketika kalian integrasikan ke aplikasi FlyDigi ini. Sekarang kita tes RGB-nya. Untuk RGB ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, di sini bisa dipilih ada flow, kemudian ini breathing, gradient, cut over, kemudian multicolor rotation, dan pulsating. Cakep banget cuy, semua bisa kita atur dan kita konfigurasi melalui software FlyDigi Game Center. Oke, ini bisa kalian ubah ya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian ada low speed, middle speed, high speed. Ya, ini balik ke preferensi atau selera kalian aja cuy. Kalau saya sih suka yang flow ini ya. Dipercepat bisa, atau setengah aja, atau lambat. Ya, setengah lebih cakep cuy. Terus di sini juga ada fitur schedule shutdown atau mematikan cooler ini sesuai dengan waktu yang kita buat. Jadi misalkan kalian kasih timer selama 1 jam ya, dalam 1 jam nanti dia akan mati, dan itu juga bisa dapat diulangi atau di repeat ya. Oke, gitu aja untuk pengetesan di software FlyDigi Game Center. Untuk B8X ini cukup overkill banget menurut saya, dan kita akan cobain timbang bobot dari FlyDigi B8X ini cuy. Kita lihat dapatnya berapa gram. Ya, beratnya ada di 103,1 gram ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba nyalakan atau hidupkan FlyDigi B8X ini. Tapi perlu kalian ketahui, untuk menghidupkan FlyDigi B8X ini kita membutuhkan power atau supply dari adaptor charger ya. Dan adaptor charger yang disarankan oleh FlyDigi adalah di atas 30 watt. Nah, di sini saya sudah membeli 2 adapter, yang pertama 20 watt, kemudian yang kedua 45 watt. Ini sudah PD ya. Saya juga kurang tahu PD itu apa, apakah power delivery atau apa gitu ya, saya lupa. Karena di sini juga ada spesifikasinya PD ya, PDO di sini kalau ini. Dan ini udah saya cek juga, harusnya sesuai, dan kita coba aja nanti mana yang paling baik.
Dan kalau kalian punya rekomendasi power adaptor yang bagus gitu ya, kalian bisa coret-coret aja langsung di kolom komentar guys. Nah terus kalau misalkan kalian ada yang bertanya, bang kalau misalkan pakai adaptor bawaan ori HP bisa nggak bang? Nah ini saya juga ada adaptor ori HP saya ya. Ini punyanya HP Realme 9 dan ini udah harusnya cukup juga. Ini ada di 30 watt ya maksimal ya outputnya. Nah nanti kita coba juga apakah bisa atau enggak cuy. Oke sekarang kita coba hidupkan FlyDigi B8X ini menggunakan power adaptor dari charger HP ori ya. Dan kalau kalian lihat di sini untuk FlyDigi B8X menggunakan adaptor charger ori, dia hanya bisa support energy saving aja dan dia tidak bisa ke mode strong maupun yang max ya. Di adaptor yang berikutnya kita cobain merek Titon ini Gen 2 yang 45 watt ya. Ini juga sudah PDO. Dan untuk spesifikasinya harusnya ini sudah sesuai dengan yang diminta sama FlyDigi B8X. Jadi kita langsung aja cobain cuy. Oke, ini dia adaptornya. Kita langsung cobain colok. Dan ini menggunakan USB Type-C ya. Jadi kalian bisa gunain aja kabel bawaan dari B8X karena kita sudah dapat USB Type-C to Type-C cuy. Dan ya kita mendapatkan dua mode yang bisa kita gunakan dari adaptor tadi. Yang pertama energy saving dan juga mode strong ya. Ini dia adaptor yang terakhir, ini merek Fager, cuman 20 watt ya, dan ini ada tulisan PD-nya, jadi harusnya sih bisa ke semua mode cuy. Oke guys, jadi di sini terbaca semua ya, dan di sini support semua mode, mulai dari energy saving, strong, dan juga max. Jadi kalian nggak perlu lagi bingung kalau misalkan mau beli FlyDigi B8X ini apakah harus beli yang ini yang itu ya kan. Jadi saya sudah memberikan beberapa pilihan ke kalian, jadi pastikan harus PD ya, ada PD-nya ya, ada tulisan PD-nya di bagian adaptornya cuy. Yap, itu dia ulasan saya mengenai FlyDigi B8X ini guys. Kalau menurut saya pribadi B8X ini sudah price to performance-nya oke banget, yang dimana fitur-fitur yang disuguhkan ke kita itu luar biasa keren banget ya guys ya. Mulai dari softwarenya yang terintegrasi di FlyDigi Game Center, yang dimana kita ketahui untuk aplikasi tersebut itu bisa digunakan di berbagai device atau produk lain dari FlyDigi. Jadi satu software bisa untuk semuanya, luar biasa itu guys. Tidak semua brand bisa begitu ya. Kemudian untuk fitur yang diunggulkan yang lain adalah untuk kipas pendinginannya ini silent banget, dan untuk penghisapan udaranya itu luar biasa keren ya. Jadi ini sangat inovatif sekali, yang dimana dia menyedot dari samping kemudian keluar ke tengah, tidak seperti cooler-cooler yang lain menyedot dari tengah keluar ke samping, sehingga membuat tangan kita terasa panas karena terkena exhaustnya ya. Kalau ini exhaustnya ada di tengah, jadi tidak akan mengganggu kita pada saat kita lagi push rank cuy. Kemudian untuk cooling padnya ini atau thermal padnya ini dibuat lebih lebar oleh FlyDigi sampai mentok ya ke bagian pinggiran dari bodinya, sehingga pendinginannya pasti akan lebih merata di HP kalian guys. Nah mungkin itu aja sih yang bisa saya share ke kalian mengenai FlyDigi B8X ini. Saya cukup amazed banget dengan produk dari FlyDigi, salah satunya B8X ini ya guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja coret-coret di kolom komentar cuy. Nah kalau kalian tertarik dengan FlyDigi B8X ini, untuk link pembelian saya letakkan di kolom deskripsi seperti biasa. Langsung beli di official store-nya ya, jangan di toko lain cuy, karena di official store-nya kalian akan mendapatkan harga spesial dan pastinya bergaransi ya guys ya. Oke, gitu aja untuk review singkat dari FlyDigi B8X. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. See you on next video, bye-bye. Dingin banget cuy.